Mungkin Timur Tengah kini bisa menarik nafas lega setidaknya untuk sementara setelah Israel akhirnya menyepakati gencatan senjata. Namun, harapan akan ketenangan itu nyatanya hanya sebatas ilusi. Gencatan senjata yang telah ditandatangani ternyata tidak cukup kuat untuk meredam hasrat Israel dalam melanjutkan pertempuran. Bagaimana tidak, meskipun perjanjian gencatan senjata dengan Hamas dan Hizbullah telah disepakati, Israel tetap menunjukkan gelagat ingin terus bertempur. Hal ini terlihat jelas dalam berbagai laporan media yang mengungkap bagaimana meskipun berada di bawah kesepakatan gencatan senjata, Israel tetap menambah daftar korban jiwa di Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon bahkan telah mengonfirmasi bahwa sedikitnya 22 orang tewas dan 124 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan yang terjadi di wilayah selatan negara tersebut. Situasi ini tentu saja berpotensi memicu kembali pertempuran sengit di Lebanon dan berujung pada berakhirnya gencatan senjata lebih cepat dari yang diperkirakan. Ya, harus diakui kondisi militer Hizbullah saat ini sedang berada dalam titik terlemahnya sepanjang sejarah. Namun, Israel seharusnya tidak melupakan satu hal penting. Hizbullah bukanlah kekuatan yang berdiri sendiri. Ada Iran di belakang mereka, dan jika situasi semakin memanas, Iran hampir pasti akan turun tangan. Jika itu terjadi, Israel bisa menghadapi balasan yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Oh God. Okay guys, we gotta get off the roof. These are coming down right next to us here. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Iran memiliki persenjataan rudal balistik yang sangat canggih dan mengerikan. Bahkan, mereka yang telah mengembangkan rudal hypersonic yang dirancang khusus untuk menghantam musuh utama mereka, yakni Israel. Tak heran jika banyak negara di Timur Tengah enggan memprovokasi Iran secara langsung. Apalagi ada indikasi kuat bahwa Iran telah lama mengembangkan senjata nuklir secara diam-diam. Jika mereka benar-benar menyematkan hulu ledak nuklir ke dalam rudal balistiknya, dampaknya bisa menjadi mimpi buruk bagi seluruh kawasan Timur Tengah. Namun jika skenario itu benar-benar terjadi, maka perang rudal balistik berskala besar tidak akan bisa dihindari. Iran dan Israel akan saling berhadapan dalam duel mematikan, meluncurkan rudal demi rudal untuk menghancurkan satu sama lain. Meski demikian, para pengamat menilai bahwa dalam skema perang semacam ini, Iran bisa jadi memiliki keuntungan strategis. Salah satu faktornya adalah hubungan diplomatik yang semakin erat antara Teheran dan Moskow. Lalu, bagaimana bisa kedekatan Iran dengan Rusia memberikan keunggulan bagi mereka dalam konflik melawan Israel? Мы давно над ним работали. Мне очень приятно, что Hubungan yang semakin erat antara Iran dan Rusia tentu membawa keuntungan strategis bagi kedua negara. Sebab dua kekuatan yang tengah menghadapi berbagai ancaman, baik Iran maupun Rusia, memiliki kepentingan untuk saling mendukung, terutama dalam hal persenjataan dan teknologi militer. Jika suatu saat pecah perang rudal balistik nuklir di Timur Tengah, Moskow hampir pasti akan memberikan bantuan militer kepada Teheran. Salah satu bentuk dukungan yang paling mungkin adalah pasokan sistem pertahanan udara canggih untuk membantu Iran menghadapi serangan dari Israel atau sekutunya. Mengingat Iran sendiri sudah memiliki gudang rudal balistik yang sangat mematikan, tambahan sistem pertahanan udara dari Rusia akan semakin memperkuat posisi mereka di medan perang. потому что это даст возможность нам придать дополнительный импульс практически по всем направлениям нашего. Salah satu sistem rudal antibalistik yang bisa saja diberikan Rusia kepada Iran adalah S-400 Triumph. Bagi yang belum familiar, S-400 Triumph ini merupakan sistem pertahanan udara bergerak yang mulai dikembangkan sejak tahun 1990-an oleh NPO Almaz, perusahaan pertahanan terkemuka di Rusia. Dengan kata lain, sistem ini bukanlah teknologi baru di arsenal militer Rusia. Sebagai penerus dari sistem rudal S-300, S-400 dirancang dengan peningkatan signifikan
yang membuatnya lebih efektif dalam menghadapi berbagai jenis ancaman udara, termasuk pesawat tempur siluman, rudal jelajah, hingga rudal balistik. Uniknya, nama S-400 ternyata mencerminkan kemampuan luar biasanya. Sistem ini dilengkapi dengan radar canggih yang mampu mendeteksi ancaman udara dalam radius hingga 400 km. Tidak hanya itu, rudal pencegatnya memiliki jangkauan efektif antara 2 hingga 400 km, memberikan perlindungan yang sangat luas terhadap berbagai jenis serangan. Yang lebih mengesankan lagi, sistem ini juga memiliki kemampuan untuk menargetkan ancaman di ketinggian hingga 30 km, atau setara dengan 98.400 kaki di udara. Dengan kemampuan seperti ini, S-400 mampu menghadang hampir semua jenis serangan udara, mulai dari pesawat tempur generasi kelima hingga rudal balistik yang meluncurkan dengan kecepatan tinggi. Lalu apakah S-400 ini mampu menargetkan serangan udara yang memiliki kecepatan hingga ribuan kilometer per jam? Tentunya ini akan menjadi sangat penting, mengingat rudal balistik maupun jet tempur memiliki kecepatan yang tidak biasa. Beruntungnya S-400 telah dirancang untuk menangani permasalahan itu. Karena terbukti, kemampuan rudal balistik pencegatnya dikabarkan mampu melaju hingga di kecepatan Mach 14 atau sekitar 17.000 km per jam, hingga Mach 15 atau sekitar 18.000 km per jam. Jadi, untuk target yang memiliki kecepatan hypersonic pun akan mudah untuk dicegahnya. Satu lagi kemampuan yang cukup mengesankan dari sistem pertahanan udara ini. Apa itu? Iya, jangkauan rudal balistik pencegatnya. Disebutkan bahwa rudal pencegatnya mampu menargetkan sasaran meskipun berada di jarak 3.500 km. Itu berarti, ketika Israel mencoba mengerahkan jet tempurnya ke Teheran dan memilih kembali ke Tel Aviv, maka S-400 masih bisa tetap menyasarnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa jarak antara Iran dan Israel itu hanya membentang sejauh 1.500-an kilometer. Sehingga S-400 akan sangat tepat untuk digunakan oleh Angkatan Udara Iran. Selain itu, sistem rudal ini pun mampu menyerang 36 target secara bersamaan. Tidak hanya itu, S-400 ini pun digadang-gadang mampu memandu 72 rudal secara bersamaan. Bahkan diklaim mampu menyerang satu target dengan 2 rudal sekaligus. Dengan begitu, S-400 bukan hanya mampu mencegah serangan udara dalam jumlah besar, tapi juga menghancurkannya hingga berkeping-keping. Meskipun begitu, Iran sebenarnya pun memiliki sistem rudal anti-balistik untuk menjaga wilayahnya dari serangan rudal balistik dari musuhnya, terkhususnya Israel. Sistem rudal anti-balistik tersebut bernama Arman. Arman sendiri dirancang untuk menjadi sistem pertahanan anti-balistik yang dibangun oleh Kementerian Pertahanan Iran dan dukungan Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran dan diluncurkan pada tanggal 17 Februari 2024. Lalu bagaimana dengan kemampuannya? Sistem rudal ini nyatanya menyimpan banyak kelebihan yang membuatnya cukup efektif dalam mencegat serangan udara. Salah satunya adalah kemampuan pendeteksinya. Bagaimana tidak, sistem radarnya mampu melacak target hingga di jarak 180 km. Bukan hanya itu, Arman juga diklaim mampu melacak target meskipun berada dalam radius 160 km. Bahkan, tercatat sistem pertahanan udara ini pun mampu mendeteksi sedikitnya 24 target dalam satu waktu. Jadi dengan kemampuan pendeteksi dari radarnya ini, tentunya membuat Iran akan percaya diri dengan payung pertahanannya itu. Apalagi setelah ditelisik lebih jauh, Arman dibekali kemampuan untuk mencakup 360 derajat dan terlibat secara bersamaan dengan 6 target berbeda. Terlebih lagi dengan didukung oleh rudal pencegatnya yang memiliki kecepatan Mach 4,5 hingga 5,1 atau sekitar 5.500 hingga 6.200 km per jam, membuatnya
mampu terlibat langsung dengan berbagai jenis rudal jelajah, drone, serta kemampuan untuk terlibat dengan rudal balistik jarak pendek. Satu fakta mengejutkan lagi dari sistem pertahanan udara Iran ini adalah Arman memiliki dua versi, yang masing-masing dilengkapi dengan radar yang berbeda. Satu versi menggunakan pembawa radar pasif, sedangkan model lainnya menggunakan radar aktif. Dengan begitu, Iran bisa memilih sistem pertahanan udara yang cocok dengan kondisi pertempuran. Namun, meskipun Iran memiliki sistem pertahanan udaranya sendiri, S-400 tentunya masih menjadi pilihan yang tepat untuk menjaga langit Teheran dari serangan Israel. Kemampuan yang benar-benar melampaui batas membuat semua orang yakin bahwa S-400 akan sangat-sangat efektif. Tapi apakah Rusia akan mengizinkan Iran untuk membawa sistem pertahanan udara terhebatnya ke Teheran? Мы давно над ним работали. Мне очень приятно, что... Besar kemungkinan Moskow akan mengizinkan Teheran untuk menggunakan S-400. Bukan tanpa alasan, mengingat Iran pun turut berjasa dalam perjuangan Rusia dalam melawan Ukraina. Bagaimana tidak, di tengah kebuntuan Rusia dalam menyerang pasukan Ukraina, Iran hadir memberikan sokongan persenjataan yang merubah strategi perang di Eropa Timur. Sokongan persenjataan tersebut adalah drone Shahed 136. Berkat drone ini, Rusia mendapatkan kemajuan dalam merebut wilayah Ukraina. Karena hal ini, Teheran bahkan memberikan izin kepada Moskow untuk memproduksi drone Shahed 136 mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan militernya. Maka dari itu, Rusia kemungkinan akan sulit menolak permintaan Iran untuk memiliki S-400 ini.